akan bisa lari lah pemiliknya. Siapapun dia pemiliknya, tidak terkecuali apakah si pemilik akun ini rival daripada organisasi, apakah si pemilik akun ini nantinya apakah dia seorang seniman, apakah dia seorang artis, apakah dia seorang mungkin pengacara atau apapun judulnya. Atau sebelum melapor udah coba tegur si calon akun ini nih. Kita nggak tahu nih akun siapa. Yang kita tahu setelah kita investigasi, akun tersebut disuspend. Jadi kita nggak tahu siapa pemilik akun tersebut. Ya, mudah-mudahan kepolisian bisa membuka dan mencari siapa sebenarnya pemilik akun ini. Agar tidak terjadi kegaduhan. Itu per tanggal berapa bang itunya? Maksudnya pertama kali diupload dari iPhone-nya nih, tanggal 28 Mei 2020. Belum lama ini berarti ya? Belum lama. Oke Bang Sunan, sedikit Bang, tadi kan sempat ngobrol sedikit, malah masuk akal nggak sih soal di suspend sedikit, padahal kan tadi harusnya nggak masuk akal ya kalau soal di suspend. Jadi gini, kan kalau dilihat dari alat bukti ini dan akun tersebut inilah yang kami laporkan. Ini saya rasa sebagian orang tahu bahwa yang dibawa atau yang mengaku-ngaku ini akun Twitter ini siapa orangnya. Ya, namun demikian kami pastikan sekali lagi kami tidak ingin menunjuk atau menuduh atau menfitnah seseorang. Justru kedatangan kami ini ya untuk mengikuti proses hukum agar terang benderang dan agar segera ketangkap orangnya dan tidak perlu ada lagi orang yang merasa terganggu dalam arti kata mungkin saja ya dalam hal ini ada public figure yang dicatut namanya atau pemilik akun ini bertindak seolah-olah dirinya adalah public figure atau artis atau seniman, kita nggak tahu. Makanya kita datang ke polisi guna untuk mendapatkan kepastian hukum siapa pemilik akun ini dan siapa yang berbuat mencemarkan nama baik ini, pencemaran siapa yang berbuat. Gitu ya. Jadi perlu diketahui akun yang sama ya. Ada yang baru katanya. Ya. Jadi nanti kita lihat perkembangannya, hasil penyidikan seperti apa. Yang pasti ya inilah yang kita tempuh jalur hukum agar supaya tidak terjadi ya adanya fitnah dan tidak menduga-duga, tidak menuduh orang sembarangan. Bang, kalau kita lihat kan itu nama akunnya kan sudah tidak asing tadi abang bilang ya. Sempat nggak sih berpikiran sebelum melaporkan ke sini untuk konfirmasi dulu apakah benar? Kalau saya rasa itu bukan satu kewajiban ya, pihak organisasi mengklarifikasi atau menanyakan kepada siapapun pemilik akun ini, ya. Karena itu tadi, ketika kita menanyakan, ketika seseorang itu merasa bukan dia akan merasa tidak nyaman. Nah, kembali kami tidak mau melakukan hal-hal yang menuduh orang, ya, menunjuk orang. Kamu bikin pernyataan ini ya, nanti kalau dia nggak bikin, gimana? Jadi lebih kepada prosedural. Zaman sekarang sudah inilah. Saya percaya kinerja polisi khususnya cyber sudah sangat baik, sudah sangat banyak sekali ya pelaku-pelaku yang berkaitan dengan urusan yang tidak pantas ini sudah ditangkap. Tapi kalau sebenarnya itu benar seniman nih bang atau public figure, sangat menyayangkan sekali nggak sih bang yang harusnya memberikan contoh kepada masyarakat. Ya, betul. Jadi nanti kita lihat nanti ujung akhir ceritanya seperti apa. Yang pasti ya bersama ini saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, baik adik-adik kita ya mungkin yang baru bermedia sosial, perlu diketahui bahwa jangan pernah ya melakukan atau menyerang orang atau menghina orang atau mencemarkan orang di dalam sosial media. Ya, gunakan sosial media dengan bijak. Ya, dipakai untuk ilmu pengetahuan. Kalau tadi kita sangat melihat udah melanggar ketidaksopanan dengan bahasa-bahasa yang kasar ya, yang tidak baik,
lalu seperti kayak ribut sama seseorang gitu. Nah, yang dimana tentunya kader dari organisasi besar ini juga merasa terganggu, sehingga kemarin ada satu wacana ya dari organisasi seluruh Indonesia akan bergerak melaporkan akun tersebut. Karena apa? Karena akun tersebut sudah membuat gaduh atau merasa tidak nyaman pihak organisasi. Jadi coba dibayangkan kalau ini nanti seluruh Indonesia bergerak masing-masing melaporkan di poldanya masing-masing, ya saya rasa nggak akan bisa lari lah pemiliknya. Siapapun dia pemiliknya, tidak terkecuali apakah si pemilik akun ini rival daripada organisasi, apakah si pemilik akun ini nantinya apakah dia seorang seniman, apakah dia seorang artis, apakah dia seorang mungkin pengacara atau apapun judulnya, ya. Nanti kita akan telusuri, nanti akhirnya kita akan ketahui siapa pemilik yang benar. Tapi selain juga mungkin yang kemudian Ya, jadi kami juga sudah melakukan investigasi sedikit. Setelah dia mencuit itu ada cuitan selanjutnya nih. Jadi di sini dijelaskan bahwa organisasi yang kita ini sudah karam dan lain sebagainya lah. Ini merupakan hal yang tidak baik lah yang dilakukan oleh seseorang yang kita tidak tahu motivasinya apa. Kenapa menulis seperti ini di akun Twitternya? Karena selama ini kami rasa organisasi kami tidak pernah mencari musuh. Organisasi kami adalah organisasi yang baik dan mendapatkan hati di masyarakat juga. Tapi ini kenapa orang ini menulisnya terlalu menyakiti hati seluruh kader. Dan ini juga sebagai salah satu jawaban untuk kader-kader yang ada di seluruh Indonesia bahwa kita harus menegakkan kebenaran.